Oke guys, jadi hari ini aku bakal menguji kira-kira lebih baik yang mana, pemerintahan yang jujur atau pemerintahan yang korup. Gak usah berlama-lama kali ya, langsung aja skuy ke videonya. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu buat kalian wajib banget ya tekan tombol like, subscribe, dan kalian share juga lah ke teman-teman kalian. Kenapa? Karena kita bakal sering-sering upload video game di channel baruku guys. Dan jangan lupa juga, aku juga punya channel utama yaitu Cah Bejo Official. Langsung aja di subscribe guys. Oke, jadi ini wordnya ini sebenarnya random ya, tapi kulihat ini udah lumayan setara. Jadi kemungkinan aku bakal bikin gunung dulu kali ya. Ya di sini gunung tinggi guys. Buat apa? Buat pembatas supaya yang atas nggak bisa ke bawah guys. Langsung aja. Yang pertama kita mana manusia. Di sini kita bakal sponsor 100 orang guys. Di mana ya? Supaya adil kayaknya. Ini kan merah-merah tuh sama-sama di atas sama-sama di bawah ya. Kayaknya di tengah-tengah sini gak sih? Di tempat berbunga-bunga guys. Oke, langsung aja. 1 2 3 100. Oke, sudah 100 orang guys ya di sini ya. Dan di atas juga deh gue kasih 100 orang guys. Agak sini ya supaya dia enggak jadi satu koloni yang sama guys. Langsung aja 1 2 100. Oke, di sini harusnya 200 nih manusianya ya yang telah kita spawn. Terus buat sifat-sifatnya sih kayaknya sih ya yang di atas aku mau kasih sifat yang korupsi dulu gak sih? Serakah, jujur enggak. Rakus sama pendusta, karena orang korupsi ini harusnya dia ini ya serakah, rakus, terus dia pendusta. Oke, langsung aja kita kasih hujan. Kita kasih sifat-sifatnya dan kita lihat apakah ada sifatnya. Serakah, rakus, pendusta, dan sifat bawaannya ada menarik. Wow, memang orang korupsi menarik ya. Dan untuk yang di bawah mana tadi? Ini. Oke, untuk sifat-sifatnya aku mau ngasih jujur. Dia bijaksana dan dia senang. Kenapa? Karena biasanya orang jujur dia itu bijaksana dan dia senang melakukan pekerjaannya guys. Langsung aja kita kasih dia hujan. Kita lihat sifatnya, ada senang, jujur, dan bijaksana. Sifat alamiahnya itu ya cuman kelahiran ajaib guys. Langsung aja gak sih kita zoom out dan kita play. Oke, sudah mulai menyebar guys. Mereka sudah mulai menyebar. Wah, kerajaan yang mana nih? Pendusta. Dia ini sudah mulai bikin koloni-kolonian yang apa nih? Grand point. Kita ganti gak sih? Kita ganti apa guys? Pemerintahan korup. Dan kita kasih warnanya merah karena itu dia sangat-sangat kejam guys. Oke, untuk yang di bawah siapa? Di bawah kita bikin jadi pemerintahan jujur. Ya, warnanya udah cocok sini, warnanya biru ya. Kita lihat penyebarannya. Masih sama-sama 100. Oh ya, aku lupa guys. Ntar, aku jeda dulu. Di sini untuk usia tua sama kelaparan aku matiin ya supaya tidak ada yang meningsoy. Langsung aja kita play lagi guys. Oke, di sini masih sama-sama 100 guys. Langsung aja yang di atas ini ada kerajaan. Jadi sekalinya itu bukan kerajaannya guys. Itu tadi rasnya. Kerajaan ini yang bawah sini ya. Oke, kerajaannya kerajaan korup. Apa ini? T is the way. Lain. Korupsi is the way. Mantap gak tuh? Kita kasih warna merah guys. Untuk kerajaannya ada siapa? Aiso. Kita ganti aja jadi Eko. Dia manusia dan kita kasih dia favorit ya supaya kelihatan. Mana tuh? Nih rajanya di sini guys. Dia lagi ngapain nih? Lah tidur. Kerja. Memang ya. Yang tukang korupsi itu biasanya tidur-tiduran aja guys. Nah, ngumpul lagi biar kelihatan kerja gitu loh. Jangan kelihatan banget korupsinya. Oke, untuk yang di bawah
Oke, untuk yang di bawah ini ada kerajaannya, kita ganti jadi apa ya? Pemerintahan jujur. We are dead is. Ini jangan ini terlalu gila nih. Semangat mensejahterakan rakyat. Nah, gini dong. Dan untuk rajanya kita lihat Ivan nih. Susah banget namanya. Kita ganti aja ya, jadi Ivan. Ya Ivan aja sih. Bingung aku mau ngasih nama siapa guys. Dan kita kasih favorit juga. Dimanakah rajanya? Oh, ini rajanya nih berbaur. Dia memberikan semangat kepada rakyatnya guys. Ayo semangat. Gitu kali ya. Oke, untuk di kerajaan korup cukup signifikan. Dia melakukan ekspansi menuju ke atas ke bawah. Nah, kalau ini dia merata guys. Tapi yang masih cukup imbang lah ya. Oh, sudah 101 guys. Kalau yang bawah 101 juga ya. Sudah ada 101 orang. Kita lihat teknologinya. Wah, yang jujur nih ada yang masih pakai apa nih namanya, tenda. Dan di sini sudah rata-rata udah pakai rumah guys ya. Coba yang atas. Yang korup lah lebih maju ya. Dia ini cuma satu aja nih yang pakai tenda. Yang selebihnya udah pakai rumah semua guys. Oke. Memang ya pemerintahan korup ini dia suka kabur-kabur keluar kota ya kan, sendirian, dan dia tidur lagi. Ya Pak, kita bedakan nih sama pemerintahan yang jujur nih. Pemerintahan yang jujur itu betul-betul memantau gimana rakyatnya bekerja, apa yang dibutuhkan, dan dia mulai dia sembunyi juga. Oh enggak, dia itu mungkin dia berjoget ria itu guys, di situ nggak kelihatan aja ya. Untuk kerajaan korup, apakah dia masih tidur guys? Wah parah sih, ini tidur mulu. Eko kerja Eko. Oke, buat Eko. Wah, sifatnya udah berubah menjadi kejam dia guys. Wah. Nih rajanya itu dia betul-betul memantau seperti apa rakyatnya guys. Beda banget sama Eko. Eko ngapain dia ke atas itu? Dia ngapain? Oh, dia memantau guys. Dia kayaknya udah mulai mengambil resource yang ada di situ ya. Pemerintahan korup ada 104 orang. Kalau di sini berapa guys? 106 orang. Tapi kalau dilihat-lihat aku nggak tahu ya. Kenapa pemerintahan yang korup ini lebih maju daripada pemerintahan yang jujur guys. Dan untuk pemerintahan yang ini sudah ada windmill, udah ada gedung yang besar guys. Sedangkan pemerintahan yang jujur, coba lihat nih, dia meratakan semua gitu. Semuanya diusahakan untuk rata. Ya meskipun di sini masih ada yang pakai tenda sih. Nah, sedangkan kalau di sini ini ada yang pakai tenda sih. Cuman di sini sudah ada yang besar guys. Wah, memang ya. Oh, ntar. Ada yang di atas ini guys. Ada yang di atas ini sudah bikin bakar-bakaran. Nggak tahu ini bakar-bakaran buat apa ya. Oke, untuk pemerintahan yang jujur, dia ini berusaha untuk memperbanyak masyarakatnya gitu guys. Di sini sudah 147 dan di sini 144 baru naik dan udah mulai imbang ya. Dan mana tadi rajanya guys? Oh, dia membantu membuang sampah guys ya. Nggak tahu itu bantu buang sampah atau mengumpulkan resource, aku juga nggak tahu juga ya. Oke, pemerintahan yang korup, coba kita lihat lagi. Nah gitu dong, biar kelihatan kerja. Lah, malah nyanyi dia guys. Wow, perbedaannya coba lihat guys. Cukup signifikan ya. Dia ini mulai ke kanan dan ke bawah, ini mulai naik ke atas. Ini aku nggak tahu deh yang lebih maju yang mana ya. Kalau dari teknologi kayaknya sih pemerintahan yang jujur ini malah kalah dibanding pemerintahan yang atas nih, yang korup. Pemerintahan yang korup ini ya windmillnya lumayan ya. Oh, di sini juga ada guys windmill, cuman masih belum jadi, baru mau dibikin. Oke, sekarang sudah tahun 12 guys, dan di sini kontras juga ya. Meskipun ya nggak kontras-kontras banget. Di sini dia sudah 187, 88 malah sekarang. Dan di sini masih 166 guys. Tapi coba kita lihat teknologinya guys. Mana tadi rajanya mana? Oh, ini rajanya guys. Rajanya sudah punya apa ini? Sudah punya batu kapak guys. Lumayan lah ya. Tapi untuk kerajaan yang jujur, wah dia tidur guys. Wow, dia sudah punya apa nih? Busur kayu guys. Atau panah. Wow, cukup menarik ya. Aku jadi makin penasaran nih, kira-kira nanti di ending siapa yang bakal menang? Apakah yang jujur atau ya korupsi guys?
Wah gila sih. Untuk kerajaan korup, dia ekspansinya lumayan besar banget guys. Dibanding pemerintahan yang jujur nih. Wah. Ini baru dia ekspansi ya. Ekspansinya juga masih nanggung nih. Mana nih rajanya si Eko? Si Ivan. Ivan dia masih belum mau ke tempat-tempat lain. Kenapa ya? Apa nih? Dikejar-kejar sama beruang guys. Wah, mati dong. Meningsoy gak tuh? Oh, serigala guys. Wah, ini dia mulai diserang guys. Wah, ada kebakaran. Wah, diusir. Akhirnya rakyatnya sudah bisa ya. Dia udah punya pedang batu gak tuh? Udah bisa berbekal diri gitu. Pantes aja nggak ada yang mau ekspansi ke sebelah. Dan di sini ada beruangnya juga guys. Nih ada beruang. Oke, apakah bisa dia melawan beruang? Ya meningsoy lah. Gimana beruang segede gaban ngelawannya cuman pakai pedang batu sendirian pula. Coba kalau misalkan yang di atas kita lihat, apakah ada hal-hal yang aneh? Di atas kayaknya santuy-santuy aja nih, nggak ada yang aneh-aneh. Oh ini nih apa nih? Lah ini hewan-hewannya guys, bukan manusia yang berkelahi. Ini apa sih, penguin ya? Iya penguin guys. Penguin melawan siapa tuh? Lah udah hilang. Oh iya, di sini ada penguin. Oh, di sini ada beruang juga, guys. Apakah ada yang melawan beruang sudah? Beruang lawan penguin, guys. Coba ya kita lihat ekspansinya. Ini untuk yang pemerintahan korup. Tinggal dikit lagi nih, atas sama bawah. Kalau yang ini dia masih kurang yang bawah, guys. Bawah sama kalau misalkan mau disamakan, ini dia masih kurang sedikit lagi. Nah, ini dia udah mulai ekspansi ke atas nih, guys. Sudah mulai mencari wilayah nih. Harusnya bentar lagi merah nih di atas. Dan untuk total penduduk bisa kita lihat di sini ya. Di sini sudah 314 dan di sini 200, sekarang 300. Beda 17 orang ya atas sama bawah. Oke, kita lihat. Lah, kok kagak jadi merah nih? Ya udahlah, suka-suka dia aja ya. Kita lihat lagi rajanya. Sekarang si Ivan dan dia sekarang udah menggunakan palu batu, guys. Udah nggak pakai busur. Dan di sini ada sifat tambahannya, gigi emas. Buat apaan kagak tahu juga tuh ya. Dan untuk kerajaan yang korup gimana nih? Coba yang korup pakai kapak batu ya. Yang di satu pakai palu, yang di sini pakai kapak. Dan untuk sifatnya ada yang ini kok sifatnya jadi bijaksana nih. Wah, Eko nggak bisa nih. Eko nggak bisa Eko nggak bisa Eko. Coba Eko jangan jadi bijaksana. Lah, sekarang jadi gigi emas juga, guys. Ini Eko kita hilangkan bijaksananya. Nggak boleh ada bijaksana di sini. Oke, kita kasih lagi sifatnya dia ya. Serakah, rakus, dan pendustanya. Jangan sampai kehilangan. Harus ada semua yang merasakan. Biar merasakan semua tentang korupsi yang satu ini. Korupsi adalah budaya bangsa. Oke, coba deh. Sekarang aku mau lihat mana yang bocil. Nah ini bocil 4 tahun nih ya. Apakah sudah punya sifat-sifatnya ya? Serakah, rakus, dan pendusta ada. Wah, dia beruntung. Wah, dia haus darah, guys. Gila ya. Masih umur 4 tahun sudah haus darah. Oke, untuk yang di bawah kita kasih lagi kekuatannya dia ya, atau sifat-sifatnya dia. Yang tadi kita kurangin dulu. Jujur, bijaksana, dan senang. Tidak ada korupsi di dunia ini. Oke, rajanya dari sini. Dia sudah mulai. Wah, dia mulai perang, guys, di sini, guys. Nggak tahu juga dia bantai-bantai siapa ya. Namanya juga EEW. Kenapa namanya EEW gitu ya? Nggak tahu juga ya. Biarin aja. Dan di sini kita lihat penduduknya sudah mulai mendekati kerajaan dari korup, guys. Di sini 358 dan di sini 351. Wow, bedanya lumayan nih. Lumayan dekat maksudnya ya. Bedanya 12 sekarang. Kita lihat lagi pemerintahannya. Sekarang kerajaan yang jujur sudah mulai menyamakan kedudukannya seperti kerajaan yang korup, guys. Kayaknya supaya nggak kelamaan kita percepat aja kali ya. Sampai tahun 50 kita lihat nanti dapat apa, guys.
Oke cuy, sekarang sudah di tahun 50 ya. Ini cukup signifikan. Di sini sudah mulai full semua nih sebagian kanannya. Dan kalian lihat di sini sudah 586, 88 sekarang. 541 yang dijujur. Wah, bedanya lumayan ya, 20-an. 40-an lah ya. Pokoknya segitulah. Oke, langsung aja kita lihat rajanya sudah dapat resource apa aja nih. Lah, dia masih pakai palu batu guys, si Ivan. Memang belum ada tambang apa daerah sini ya? Coba kita lihat dulu yang kerajaan jujur, apakah tidak ada tambang guys? Wah iya nih, ku cari-cari kerajaan jujur belum ada nambang. Oh ini ada nih guys, padahal sudah nambang loh. Tapi kok masih belum ya? Coba. Kalau misalkan yang di sini mana sih rajanya sih? Udah ada pertumpahan darah di kerajaan sendiri nih. Kenapa nih? Ya bodo amat lah ya. Mana rajanya sih? Rajanya masuk ke dalam sini guys. Kita lihat dari statistik aja deh. Si Eko masih pakai kapak batu ya senjatanya, masih senjata epic. Dan kita sudah di tahun 50 ini kita kasih sifatnya lagi guys. Sifatnya yang untuk bawah, dan kita kasih sifatnya ya, bijaksana, jujur, dan senang untuk kerajaan yang bawah guys. Oke, kita kasih hujan. Bentar, kenapa kok ada tornado? Wah, ada tornado gak tuh? Sian banget dah dikasih ujiannya. Tapi bodo amat lah ya, kita kasih dulu sifat-sifatnya dulu supaya tidak mempengaruhi yang lain. Ini lagi di masa hujan air mata guys ya. Kita cek dulu gak sih? Oh ini 8 tahun nih. Ada jujur, bijaksana, dan senang. Aman ya. Untuk yang di atas kita kasih sifatnya serakah, rakus, dan pendusta. Kita kasih hujan supaya yang lain merasakan kerajaan korup. Entar. Apaan tuh? Ada meteor gak tuh? Wah kesian banget dah yang jujur nih ya. Memang orang jujur itu dikasih cobaan terus guys. Aduh, ada aja ya. Oke, kita cek bocilnya guys. Di sini ada pendusta, rakus, dan serakah. Mantap. Udah semua. Dan kita tunggu lagi guys sampai tahun ke 70. Oke, sekarang sudah tahun ke-70. Ini aku nggak tahu nih ada apaan nih. Mau dilengserkan kah dia? Atau gimana? Aku nggak paham nih. Atau lagi ngebaikin ya? Coba kalau misalkan kalian tahu ini apaan, coba kalian tulis aja di kolom komentar guys. Jujur aku juga masih belum tahu ya ini fitur-fiturnya secara fullnya. Aku juga masih belajar. Oh dia memperbaiki desanya gitu ya. Oke, untuk kita lihat ya di sini desanya cukup rapi. Dan di sini ada apa nih? Ini gudang penyimpanan ya? Masalah aku nggak tahu nih cara ngeceknya gimana guys. Mana rajanya? Oke, kita lihat cek rajanya. Wah, di sini dia punya Regal Health. Waduh, memang dia udah tua kayaknya ya. Dan di sini masih punya gigi emas gak tuh? Dan dia umurnya 88 tahun dan masih menggunakan palu batu guys. Senjatanya nggak di-upgrade ya. Dan untuk raja yang di atas, kita lihat rajanya ngapain nih? Lah, dia punya sifat bijaksana lagi guys. Wah, nggak bisa nih. Nih, bijaksananya harus kita hilangin nih. Dan kita kasih hujan supaya paham, ya kan? Rakus dan ininya kita kasih hujan biar menyebar. Dan untuk yang di bawah kita kasih ya jujur, bijaksana, dan senang lagi guys. Dan dari ujung kiri ke kanan biar merata semuanya. Siapa tahu ada orang-orang yang lagi ekspansi yang tidak terlihat. Sudah semua ya. Ini sudah pada pakai senjata semua ya. Senjata perunggu tombak guys, sama sepatu boot. Tapi rajanya masih belum memakai itu. Ini bocil. Bocil 14 tahun. Bocil 14 tahun sudah dikasih kapak perunggu guys. Bagus lah ya. Sifat-sifatnya sudah menular juga ya. Aman nih. Ini kenapa pada ngumpul di sini semua nih? Ini demo kah atau gimana nih? Nggak tahu juga ya. Pada haus darah mereka guys. Dibakar gak tuh? Wah, pemerintahnya memang betul-betul korup nih, rakyatnya sampai demo di sini ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari statistik penduduk, di sini cukup signifikan ya jauhnya ya. Dari 800
dan di sini masih 753 guys. Bedanya udah 50-an sendiri guys. Kayaknya supaya nggak kelamaan, kita langsung aja ke tahun 100 guys sih. Kita percepat aja guys ya. Oke, sekarang sudah tahun ke-100 dan kita kasih lagi sifatnya bijaksana dan jujur. Ini buat yang di bawah guys. Kita kasih dia sifat-sifatnya. Dan kita kasih juga sifat yang pastinya serakah, rakus, dan pendusta untuk yang di atas guys. Ntar ini apaan sih? Gak tau lah ya itu apaan ya. Yang penting kita kasih aja dulu guys sifat-sifatnya nih. Oke, sifat-sifatnya sudah aku kasih semua. Dan berhubung ini sudah tahun ke-101, langsung aja kita bongkar dia guys. Bentar, kita jeda dulu gak sih? Kita turunin datarannya guys. Kita kasih yang agak kecil dan kita kasih pembuka di sini. Oke, sudah. Dan yang pastinya aku mau bikin bisikan perang antara pemerintahan jujur melawan pemerintahan korup. Pemerintahan jujur telah memulai perang melawan kerajaan korup. Oke, langsung aja kita lihat. Kalau kalian nanya, kenapa kok nggak diselesaikan aja bang sampai full? Kelamaan guys, karena kita sudah 100 tahun aja udah cukup lah ya. Tapi kalau memang kalian suka atau kalian minta untuk nanti sampai full, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti aku bakal bikinin videonya guys. Langsung aja kita lihat perselisihan ini guys. Siapa yang bakal menang? Coba kalian tulis di kolom komentar dulu. Pemerintahan jujur apa korup? Kalau dilihat dari pemerintahan korupsi ada 999, kurang 1 udah 1000 nih. Sedangkan yang pemerintahan jujur dia itu 949. Dan untuk rajanya kita bisa lihat di sini dia menggunakan tombak perunggu, dan untuk kerajaan yang korup dia menggunakan kapak batu. Jadi menurut kalian siapa yang menang? Korup atau jujur? Tulis di kolom komentar guys. Bedanya ini dia banyak penduduknya, tapi dia kalah di inovasi atau di alat perang. Kalau ini dia punya alat perang yang cukup bagus, tapi dia kekurangan orang, kurang lebih 50 ya. Langsung aja kita lanjutkan. Oke, sudah mulai menyerang guys. Wah, ini sudah ada yang chaos nih. Anjay. Panah-panahan ya, dia punya panah guys. Oh, dari pemerintahan yang ini juga punya ya, pemerintahan korup nih. Wow, diserang balik guys, diserang balik. Dia mulai memasuki. Wah. Bedanya kalau ini dia langsung hancurin bangunan nih dari mana? Kerajaan jujur. Tapi dia nggak ngancurin dulu gitu dari kerajaan yang mana? Korup. Oh, akhirnya dia hancurin juga ya. Wow, main pakai api-api dia guys. Keren. Wah, chaos banget nih. Ntar. Rajanya mana nih? Raja Eko dari kerajaan korup mati guys. Wah, rajanya sudah mati ya dari yang atas nih. Kalau ini nih, lah mati juga. Raja Ivan dari pemerintahan jujur telah terbunuh oleh Norawin. Wah, siapakah rajanya yang selanjutnya? Oh, rajanya yang selanjutnya di atas guys. Dan rajanya di bawah. Oke, kita tandain dulu rajanya dari setiap masing-masing kerajaan. Pemerintahan jujur, kita lihat rajanya si ini ya. Ya pokoknya namanya ini nggak usah kita buat, namanya nggak usah kita rubah, tapi kita kasih tanda aja guys, dia di bawah sini. Dan untuk raja yang di atas mana nih? Dan untuk rajanya ini juga kita nggak usah ganti namanya, tapi kita kasih tambah bintang aja guys, biar gampang terlacak ya kan. Langsung aja kita lanjutkan lagi. Wah, ini chaos banget cuy. Wah, tempat cadangan makanan dan resource-nya itu mulai dihancurin gitu. Oke, yang di bawah sini sudah mulai kehilangan tempat nih, mulai diambil alih sama tim merah guys. Dan di sini dia mulai memasuki, cuman tidak mengambil tempat. Dipukul mundur lagi guys, dipukul mundur lagi sama kerajaan korup. Wah, banyak yang mati nih, banyak yang meningsoy. Oke, wah sudah diambil alih guys pemerintahan jujur. Di sini nih masih pertumpahan darah ya. Kita lihat lagi, dari pemerintahan jujur tidak ragu untuk mengambil, dan raja dari pemerintahan mana nih korup mulai mengamankan diri sepertinya ya.
atau dia mulai menuju ke selatan, ke tempat yang baru. Dan untuk pemerintahan yang mana nih? Yang jujur, rajanya ngapain nih? Wah, yang rajanya nih sumpah dah berani banget dia. Oke, ini ada raja baru lagi guys. Ntar ya kita tandain ya. Ini dari pemerintahan jujur. Kita lihat. Ini kita tandain lagi ya. Senjatanya lebih OP sih. Oke, langsung aja kita lihat. Rajanya sudah mulai turun tangan juga guys. Memang betul alatnya lebih bagus, cuman kerajaan korup dia menggunakan panah guys. Cukup pintar. Dan di sini kita lihat mana nih raja dari pemerintahan korup. Rajanya kita lihat guys, rajanya sendirian menggunakan apa nih, tombaknya ya. Dan mati juga dong, meningsoy. Kayaknya memang orang jujur nih susah banget ya. Ini belum ada nih raja yang baru nih. Oke, ntar tiba-tiba kok banyak nih, jadi bingung yang mana rajanya nih. Ini mohon maaf nih ya, ini tiba-tiba ada pemerintahan baru nih, dan ini mulai diambil alih guys. Ini rajanya nih. Wah, kita lihat mana. Ntar, susah banget nih ditangkap nih. Ini raja kan harusnya kan, dia masih 1 tahun, berarti pangerannya masih ya. Rajanya yang baru yang mana guys? Belum ada raja yang baru. Wah, diambil alih dari kerajaan jujur menuju ke kerajaan yang korup guys. Tapi di sini kok jadi kerajaan jujur nih. Ntar, ini kok jadi pemerintahan jujur sih? Ini kok jadi pemerintahan jujur dua-duanya guys? Ntar. Nggak tahu lah ya, intinya pokoknya yang merah ini. Ini kan kalau misalnya kita ngulang dari awal lagi nggak mungkin guys. Yang di sini pemerintahan, wah ini kayaknya ngebug deh guys. Aku nggak tahu ya kenapa kok bisa berubah kayak gini. Jadi kayaknya kita lanjutin aja ya. Kita lihat aja nih progresnya nih, yang merah sama yang biru. Intinya yang merah ini kerajaan yang korup, dan yang biru ini kerajaan yang jujur. Kita adu lagi guys sih. Dia malah damai guys. Hasutan perang lah. Hasutan perang, ayo perang. Jangan mau diambil alih. Dia mulai jadi terpecah belah nih guys ya. Jadi beberapa pemerintahan, intinya gitu ya. Kelihatannya tadi itu dia ini kerajaannya itu terpecah belah jadi beberapa pemerintahan, dan dia jadi damai gitu. Makanya ini adu lagi, perang lagi. Dan di sini jadi pemerintahan jujur, nggak tahu jadi ngebug, emang nggak jelas ya. Kita adu lagi, mana adu. Kerajaan korup sudah berperang dengan Gonemil, dan kerajaan korup sudah berperang dengan kerajaan Zealand. Kita lihat dan diambil alih. Kalau gini kerajaan korup yang menang nggak sih? Oke, kita lihat guys, siapakah yang bakal menang? Ya udah pasti menang sih, nggak mungkin nggak menang. Dan ini kerajaan nyerangnya jauh banget dari ujung sini nih. Ini juga nggak jalan-jalan, dia masih ngumpulin pasukan gitu. Oke, akhirnya dia mulai bergerak guys. Ini jadi pemerintahan jujur semua, puyeng juga lihatnya ya. Tapi nggak apa-apa, daripada kita ngulang dari awal lagi kan cukup lama guys ya. Kita tungguin aja, nggak apa-apa. Oke, kita percepat deh, pergerakannya lambat banget. Oke, di sini sudah mulai ada pergerakan, dan wah dia mulai ini apa? Masih tetap melawan guys. Wah, dia ekspansi lagi guys. Dia mengambil alih ulang. Wow. Dia mengambil alih ulang. Wah. Pemerintahan jujur tidak menyerah. Ternyata tadi itu adalah pemerintahan jujur menggunakan taktik baru guys, yaitu menggerogoti pemerintahan korup dari dalamnya. Tetapi pemerintahan korup tidak tinggal diam. Dia gampang menyadari, dan dengan cepat pemerintahan jujur diberantas oleh pemerintahan korup guys. Bisa kita lihat di sini, ini detik-detik terakhir dan perang berakhir. Pemerintahan korup menang guys. Oke, mungkin kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, atau kalian punya ide kira-kira kita perangin siapa lagi, siapa versus siapa, langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Dan pastikan juga kalian jangan lupa di subscribe guys, di like, supaya aku tetap semangat dalam konten video untuk kalian semua. Oke, mungkin segini aja video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe pastinya. Oke, see you.